Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah kajian rutin malam Kamis pada maghrib Masjid Jami Al-Mubarak Kampung Setu Sindang Mulia di Baguslah Bekasi. Bil khusus yang saya hormati Kasepuhan Bapak Ustaz Supandi, juga para ustaz yang lainnya, para sesepuh, bapak-bapak, para pemuda, seniman seagama seakidah yang dimuliakan oleh Allah. Rahimahumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yaitu baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 18 di bulan Safar tahun 1444 Hijriah. Kita awali pengajian kita dengan pembacaan suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama para sesepuh, orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, juga guru-guru kita, guru-guru agama yang dulu mengajarkan ilmu agama kepada kita. Sekaligus pembacaan suratul Fatihah ini juga pembacaan sholawat yang akan kita baca, kita bermunajat kepada Allah khusus untuk Bapak
Fitri yang saat ini sedang berada di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Kita bermunajat kepada Allah semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat yang akan kita baca. Semoga Bapak Haji Oman beserta istri yang sedang mengerjakan melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, juga kita semuanya yang hadir dan berangkat, semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan dengan kesehatan yang barokah, baik zahir maupun batin, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, diberikan umur yang barokah yang panjang untuk ibadah. Bapak Haji Oman diberikan kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan ibadah umrohnya, dan semoga ibadah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan apabila selesai melaksanakan ibadah umroh. Semoga perjalanan beliau khususnya dan umumnya seluruh umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah umroh, perjalanan pulang dari Tanah Suci Mekah menuju rumahnya masing-masing, semoga oleh Allah diselamatkan, diamankan, dijauhkan dari hal dan buruk. Semoga selamat sampai rumah dalam keadaan sehat walafiat. Itilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru 'alaina fakhtalafat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qadu ya wajh as-sururi Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun Anta badrun, anta nurun, fawqa nuri, anta iksiru wa qalib, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. ya Habib, Ya Muhammad, ya Rasul khalqi khairi, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam
Husaini marhaban. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan salah satu ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah ke-73, yaitu surah Al-Muzammil juz 29 ayat 20. Di dalam ayat tersebut, yang pertama Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman agar selalu istiqomah dalam mengerjakan amal soleh, dalam mengerjakan amal kebaikan, dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Mumpung kita oleh Allah masih dikasih kesempatan, mumpung kita oleh Allah masih dikasih umur, mumpung kita oleh Allah masih dikasih sehat, dikasih kesempatan untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, di mana amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, itulah yang akan menjadi bekal kita nanti hidup di alam kubur, di alam akhirat. Itulah yang akan membuat kita bahagia di alam akhirat. Itulah yang akan menjadi keuntungan buat kita. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman yang masih istiqomah dalam mengerjakan amal soleh. Termasuk malam ini kita duduk di majelis ilmu, ini amal soleh, ini amal kebaikan, ini amal ibadah yang paling disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah, disukai oleh para malaikat Allah. Beruntung
kalau kita masih bisa istiqomah mengerjakan amal soleh, mengerjakan amal kebaikan, mengerjakan berbagai macam amal ibadah. Karena sekecil apapun, sedikit apapun, sekecil apapun amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang kita kerjakan, apabila kita mengerjakannya semata-mata karena Allah, ikhlas, mengharap ridho Allah, itu pasti semuanya oleh Allah akan dibalas, akan dihargai, akan dibalas dengan pahala yang paling besar, dengan pahala yang paling baik untuk kita. Itu yang pertama yang ada dalam surat 73 Al-Muzammil juz 28 ayat 20. Kemudian yang kedua, di ayat tersebut juga Allah memerintahkan kepada kita agar kita selalu istiqomah, selalu rajin, secara kontinu, secara istimrar, secara berkesinambungan, secara terus menerus, dengan tiada bosan, tiada jemu, untuk selalu rajin memperbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Mari kita lihat ayatnya. Dalam surah 73 Al-Muzammil juz 28 ayat 20 Allah berfirman di penghujung ayat. Ayatnya panjang, tapi yang saya ambil penghujung ayatnya saja. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kata Allah dalam ayat ini, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan kebaikan apa saja, amal soleh apa saja, amal ibadah apa saja yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan, yang kalian perbuat semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah. Kebaikan apa saja yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri, tajiduhu indallah, niscaya kalian akan memperoleh balasannya di sisi Allah. Artinya Allah akan membalas kebaikan-kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan karena Allah. Allah akan menghargai segala amal kebaikan, segala amal soleh, segala amal ibadah yang kita kerjakan karena Allah, akan dihargai oleh Allah dengan pahala khairan wa a'dama ajra, sebagai pahala yang lebih baik dan lebih agung, lebih besar. Maka oleh karenanya, sebagai orang-orang yang beriman, jangan pernah sungkan, jangan pernah malas, jangan pernah ogah-ogahan dalam berbuat baik, dalam mengerjakan kebaikan, dalam mengerjakan amal soleh, dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Bahkan di ayat yang lainnya, malah Allah memerintahkan kita fastabiqul khairat, agar kita berlomba-lomba, soson-soson, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, agar kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang perlu kita pahami, jangan sampai ketika kita akan melakukan kebaikan, ketika kita akan melakukan amal soleh, ketika kita akan melakukan ibadah, nggak jadi hanya karena melihat keburukan seseorang. Mau berbuat baik, mau beramal soleh, mau beribadah, nggak jadi hanya karena orang lain nggak melakukan itu, nggak melakukan kebaikan itu. Nah, seandainya sikap kita seperti itu menunjukkan betapa alangkah bodohnya kita. Padahal kalau kita yang mengerjakan kebaikan, tentu pahalanya untuk kita sendiri, ini bukan untuk orang lain. Maka rugi sekali ketika kita nggak jadi mau melakukan kebaikan hanya karena orang lain nggak melakukan kebaikan itu. Nah, jika demikian berarti
Kita melakukan kebaikan itu bergantung kepada orang lain. Jangan bergantung kepada orang lain. Lakukan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya karena Allah, bukan karena manusia. Karena pahalanya pun akan kembali kepada kita yang melakukannya. Bodoh sekali kita nggak jadi melakukan kebaikan hanya karena orang lain. Bodoh sekali kita nggak jadi melakukan amal soleh, nggak jadi beribadah hanya karena melihat keburukan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi yang kedua, kita disuruh beristighfar. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha satuhune utawi Allah iku ghafurun maha pangampura, rahimun tur maha welas asih, maha penyayang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi minimal paling tidak sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti beliau, untuk meneladani beliau, untuk mencontoh beliau, untuk meniru akhlak dan ibadahnya beliau. Beliau Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu setiap hari tidak pernah kurang beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Itu Rasulullah memberikan contoh kepada kita seperti itu. Padahal Rasulullah akhlaknya sangat mulia, akhlaknya sangat agung, akhlaknya dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Padahal Rasulullah ibadahnya paling rajin, tahajudnya setiap malam, selama hidupnya nggak pernah lewat. Witirnya setiap malam nggak pernah luput. Puasa Senin Kemisnya seumur hidupnya nggak pernah ditinggalkan. Baca Qurannya setiap hari nggak pernah dilupakan. Padahal Rasulullah berzikirnya kepada Allah setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, beliau selalu berzikir kepada Allah. Rasulullah saja yang notabene ibadahnya begitu hebat, dan beliau dijaga oleh Allah, dimaksum oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa sedikit pun. Artinya beliau tidak pernah melakukan perbuatan dosa karena dijaga oleh Allah, tapi tetap beliau beristighfar kepada Allah. Itu yang notabene Rasulullah ibadahnya rajin, nggak pernah berbuat dosa, tetap beliau setiap hari beristighfar kepada Allah 100 kali, nggak kurang. Apakah lagi kita yang dosanya banyak, malah kita melupakan istighfar, jarang beristighfar, malah kita lebih asik ngobrol, ngomongin orang daripada beristighfar, malah asik nonton TV daripada beristighfar, malah asik terlena main Facebookan, pace bohongan, Instagraman, TikTokan, WA-an daripada beristighfar. Padahal kita belum mendapatkan jaminan masuk surga. Padahal kita belum mendapatkan jaminan dosa kita akan diampuni oleh Allah. Rasulullah saja yang sudah mendapatkan jaminan ampunan dosa dari Allah. Andai kata beliau melakukan dosa, beliau tetap beristighfar. Rasulullah itu kasarnya, seandainya beliau melakukan perbuatan dosa, sudah dijamin dosanya akan diampuni oleh Allah. Kata siapa? Kata Allah. Mana ayatnya? Ayatnya sering kita baca. Kalau kita mau baca kita berjanji, liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu ayatnya. Liyaghfira laka, Allah akan mengampuni kepada engkau Muhammad, kata Allah. Ma taqaddama min dzambika, dosa-dosamu yang telah lalu. Wa ma ta'akhkhar, dosa-dosamu yang akan datang dan dosa-dosamu yang akhir. Tapi beliau tetap beristighfar. Beliau mengatakan dalam hadis, wallahi, demi Allah, beliau bersumpah
Allah. Wallahi demi Allah, la anni astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Wa fi riwayat ukhra 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku selalu beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah setiap hari 100 kali. Padahal aku dijamin masuk surga. Padahal akulah manusia yang paling pertama kali akan dipersilahkan masuk surga sebelum para nabi yang lainnya, sebelum para rasul yang lainnya masuk surga. Yang paling pertama kali dipersilahkan masuk surga adalah aku, kata Rasulullah. Tapi tetap aku beristighfar. Lah kita yang dosanya banyak melupakan istighfar. Kita banyak dosa, subuh kesiangan dosa, hati enggak ingat kepada Allah dosa, punya harta pelit enggak zakat enggak bersolat itu dosa. Kita beriman kepada Al-Quran tapi Al-Quran yang kita imani enggak pernah dibaca itu dosa. Banyak dosa kita. Ada prasangka buruk kepada orang lain itu dosa, syirik kepada orang lain, iri hati kepada orang lain dalam hati itu dosa. Cuma kita enggak merasa banyak dosa aja. Padahal dosa kita banyak, cuma kita enggak merasa berdosa. Andai kata dosa kita diperlihatkan oleh Allah kita, mungkin kita jijik melihatnya. Jijik melihatnya kita sendiri. Cuma oleh Allah itu dosa kita. Tapi sekecil apapun dosa yang kita lakukan, itu harus kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti di hadapan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah kalau kita istiqomah rajin untuk di pengajian, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka beruntung orang yang istiqomah duduk di pengajian. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan seluruh malaikat yang ada di langit di bumi, bahkan seluruh ikan yang ada di lautan memintakan ampun untuk orang-orang yang duduk di pengajian. Alhamdulillah. Dan mungkin nanti akan menyesal orang yang tidak mau duduk pengajian. Penyesalannya bukan sekarang, nanti di akhirat makanya nyesel dia. Tapi penyesalan kita di akhirat sehebat apapun nggak ada artinya, nggak ada gunanya, terlambat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal kita paling tidak sekurang-kurangnya ya kita harus bisa lah setiap hari selama hidup di alam dunia beristighfar 100 kali. Terserah mau habis sholat subuh ke pagi-pagi ke, mau siang ke, mau sore ke, mau menjelang tidur ke, pokoknya patokannya jangan kurang setiap hari kita membiasakan untuk beristighfar mohon ampun kepada Allah 100 kali. Istighfarnya yang mana? Bebas. Istighfar yang mana saja. Istighfar yang kira-kira kita bisa. Astagfirullahaladzim. Boleh. Karena istighfar itu banyak. Banyak istighfar itu. Jadi kata Allah, astagfirullah. Dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun kepada orang yang mohon ampun. Allah Maha Pengampun kepada orang yang mau mohon ampun, yang mau beristighfar. Walaupun Allah Maha Pengampun, tapi kalau kitanya enggak mohon ampun, enggak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah, karena kitanya enggak mohon ampun. Jadi jangan sampai disalahartikan, jangan sampai dijadikan dalil untuk berbuat dosa. Ada preman ngomong begini, nggak apa-apa kita berbuat dosa, kan Allah Maha Pengampun ini. Nah itu pelecehan itu, menjadikan Allah Maha Pengampun dijadikan dalil untuk berbuat dosa, itu tambah dosa itu. Sudahlah berbuat dosa, pakai dalil lagi, kan tolol itu namanya. Tolol itu goblok itu. Bukan begitu pengertiannya. Allah Maha Pengampun itu pengertiannya kepada hamba-hambanya yang mohon ampun, bukan kepada hamba-hambanya yang justru terus berbuat dosa tidak pernah berhenti. Justru kepada hambanya seperti Allah tambah murka, bukan Maha Pengampun. Jadi jangan sampai salah persepsi, jangan sampai salah paham, jangan sampai salah mengerti, jangan sampai kita berbuat dosa pakai dalil. Udah berbuat dosanya salah pakai dalil lagi, itu tambah dosa, dosanya 2 kali lipat. Dan Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang itu pengertiannya pada hamba-hambanya yang mau disayang. Lah kalau hambanya nggak mau disayang, jauh dari Allah, Allah nggak mau menyayang mereka. Siapa hamba-hamba Allah yang mau disayang oleh Allah?
yaitu hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah hamba-hamba Allah yang mau disayang oleh Allah, maka Allah akan menyayangi mereka. Yuk kita buktikan kalau kita hamba-hamba Allah yang mau disayang oleh Allah. Caranya, laksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah, jauhi larangan Allah. Yakin kita akan mendapatkan kasih sayang Allah. Lah kita pengen disayang oleh Allah, tapi kitanya jauh dari Allah. Sholat kagak, ngaji kagak, baca Quran kagak, berbuat dosa melulu. Lah dapat sayang dari mana lo? Enak aja lo ngomong. Ngaji, makanya ngaji, jangan benar sendiri. Ngaji pakai dalil, jangan benar sendiri. Kalau nggak ngaji nanti salah menerapkan dalil. Kira-kira yang saya sampaikan jelas gini? Jelas. Takut ada yang salah, kalau salah betulin aja nggak apa-apa. Atau kita debat di sana saya yo, debat panas. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, di samping kita memperbanyak istighfar, Astagfirullahaladzim, 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 100 kali tiap hari. Nah kalau kita beristighfar, dicamkan maknanya dalam hati. Makna istighfar yang kita ucapkan dengan lisan, dicamkan maknanya dalam hati. Artinya, lisan kita mengucapkan astagfirullahaladzim, hati kita mengatakan, ya Allah, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ampuni ya Allah, jangan sampai aku mati membawa dosa. Aku takut ya Allah, takut disiksa di neraka. Ampuni dosaku ya Allah, aku mohon ampun ya Allah kepada Engkau ya Allah. Kau Maha Agung, Kau Maha Pengampun, sampai nangis ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sampai meneteskan air mata. Insya Allah dosa kita diampuni. Nah kita dapat ampunan dosa dari mana? Kalau kitanya nggak mau beristighfar. Ibaratnya kita perut pengen kenyang tapi nggak mau lah kenyang dari mana coy? Lah perut pengen kenyang aja kita harus makan. Nasi udah ada di depan mata, itu pun belum bisa kenyang kalau kita mau berusaha untuk memasak di dalam mulut. Lah harus berusaha. Kalau kita ingin ampunan Allah, berusaha. Caranya banyak beristighfar. Kita pengen punya duit aja harus berusaha. Masa pengen ampunan Allah nggak mau beristighfar? Lah dapat ampunan dari mana? Jadi jangan suka menggampangkan Allah. Nggak apa-apa kita berbuat dosa, Allah maha pengampun ini. Berbuat dosa. Allah itu namanya, nggak paham itu namanya. Bener cek orang itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di samping kita beristighfar, kita juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan sholat taubat. Kalau bisa lakukan sholat taubat setiap pada maghrib. Selesai sholat maghrib kita wiridan, kita berdoa, kemudian kita ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian kita sholat taubat 2 rakaat. Jadi sholat taubat itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Kalau 6 rakaat kita belum mampu, kalau 4 rakaat belum mampu, yang minimal paling tidak kita lakukan sholat taubat 2 rakaat setiap selesai sholat ba'diyah maghrib. Lakukan tiap malam. Karena Allah sangat mencintai, sangat menyukai, sangat senang ketika Allah melihat hambanya sedang melakukan sholat taubat. Dalam Al-Quran surat 66 surat At-Tahrim juz 28 ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenarnya, dengan taubat yang sesungguhnya, dengan taubat yang benar, yaitu taubat yang memenuhi syarat-syarat taubat sebanyak 5 perkara. Dosa kita sebesar apapun, walaupun umpama dosa kita lebih besar daripada besarnya gunung Uhud,
lebih besar daripada besarnya gunung Himalaya. Walaupun dosa kita sangat banyak, lebih banyak daripada buih di lautan, tapi kalau kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenarnya dan memenuhi syarat-syarat taubat yang 5 perkara, maka yakin taubat kita akan diterima oleh Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, bukti orang yang bertaubat di antaranya setiap malam selesai sholat ba'da maghrib dia melakukan sholat taubat 2 rakaat. Juga Rasulullah juga taubat, padahal beliau tidak pernah berbuat dosa, tapi beliau setiap malam selalu melakukan sholat taubat. Itu Rasulullah. Beliau bersabda dalam hadisnya, ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku setiap hari selalu bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali. Tuh Rasulullah, sholat taubatnya 100 rakaat. Ya kita paling tidak 2 rakaat lah, jangan sampai enggak, karena kita umatnya Rasulullah. Yang mencontoh Rasulullah, kalau Rasulullah 100 kita 2 lah, karena kita nggak kuat 100. Baru 100 tarawih 20 rakaat ya. Yang imam gancang kok, imam lambat berkelaku. Bahkan di perumahan mah tarawih kurang jadi 8 rakaat. 8 rakaat kali tarawih ya tuh. Kok ya itu. Berarti bohong, capek-capek. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana niatnya? Niat sholat taubat begini, usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah ta'ala. Biasa setelah takbiratul ihram, biasa kita baca doa kita. Setelah doa kita baca Fatihah. Setelah Fatihah baca surat yang kita hafal. Jangan baca surat yang kita nggak hafal. Nanti mogok lagi lama sholatnya. Udah baca yang mudah aja yang kita hafal, baca kuliah terus. Rakaat pertama. Nanti rakaat kedua setelah Fatihah baca kulhu. Jadi rakaat pertama kedua membaca surat 2 kul. Surat 2 kul itu maksudnya kul pertama kul ya ayyuhal kafirun. Kul kedua kul huwallahu. Itu disebut surat 2 kul. Ada lagi surat 2 alam. Alam pertama alam nas roh, alam kedua alam taro kaifa. Itu surat 2 alam namanya. Surat 2 alam. Alam dunia alam akhirat. Kita mah cek Ustaz Saifuddin. Nah, rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai akhir. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita beristighfar. Istighfar yang kita baca setelah kita selesai sholat taubat, istighfarnya begini. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan amrin dhalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Minimal dibaca sekali atau boleh dibaca 3 kali, ulang lagi. Setelah itu kita baca sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Minimal kita baca sekali atau diulang sampai 3 kali. Mana sayyidul istighfar? Begini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru
awsa'u min junubi wa rahmatuka arja indi min amali. 3 kali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min junubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min junubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kemudian kita baca Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kemudian tutup dengan salat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baca Fatihah dari awal sampai akhir. Udah beres. Lakukan itu tiap malam kalau bisa. Kalau umpama pada maghrib kita ada kesibukan, ada pengajian sehingga nggak bisa melakukan sholat taubat, nanti malam bangun tengah malam kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat istirah dan sholat taubat. Begitu. Rasulullah setiap malam nggak pernah melewatkan sholat taubat. Itu Rasulullah karena berbuat dosa. Padahal dosa kita banyak, tapi kenapa kita malas untuk sholat taubat? Padahal Allah sangat suka ketika melihat hambanya sedang bersujud di hadapannya dalam sholat taubat. Allah suka. Kata Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 2 ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang membersihkan diri dari dosa, baik dosa zahir maupun dosa batin, baik dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan maupun dosa-dosa yang dilakukan oleh hati kita. Allah sangat suka kepada orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan dosa, yaitu dengan cara melakukan sholat taubat. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah kata Allah, sungguh berbahagialah kata Allah orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan dosa. Nah, kalau kita meninggal dunia, dosa kita bersih, insya Allah masuk surga. Tapi kalau kita meninggal dunia bawa dosa ke akhirat, kita akan disiksa dulu di neraka. Dosa-dosa kita itu akan dicuci di neraka, pakai air neraka yang panas mendidih, yang bergolak-golak, bergejolak. Kemudian dihajar oleh malaikat ibarat pakaian kotor kan, direndam dulu tuh pakai rinso sehari 2 hari. Udah gitu digebot-gebotin, diinjek-injekin, diperat biar keluar kotoran gitu. Kemudian disikat, dicuci, dijemur, kemudian ditersika, baru langsung lemari. Sama. Kalau mati membawa dosa-dosa kita dicuci dulu di neraka, pakai air neraka yang panas mendidih, yang bergejolak, pakai sabun neraka, sikat neraka. Nanti digebot-gebotin kita, digebuk-gebukin, diinjek-injekin, dibakar, dijemur atau dibakar. Nanti dilicin kita, diteriskan pakai teriskan neraka. Udah bersih dosanya, baru ke surga kita. Sebab surga itu tempat orang-orang suci. Nggak bisa masuk surga kalau kita masih punya dosa. Yuk kita cuci dosa-dosa kita. Dengan apa? Dengan mengerjakan amal soleh, dengan mengerjakan amal kebaikan, dengan beribadah kepada Allah, dengan melakukan sholat taubat dan dengan banyak beristighfar. Yuk kita tutup tali kita malam ini dengan istighfar. Astagfirullah Rabbana Allah
Demikian, terima kasih. Ada nama wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.